warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Rahmadi, dan rekan-rekan saya. Saya Roro Anggi dan Nuku Semardani. Dan saya Faradi Banur Aziza. Dan saya Suwanti. Di sini kami akan memaparkan dampak negatif dari korupsi yang ada di daerah kami. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan, guys. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai dampak ekonomi, di mana dampak korupsi terhadap ekonomi, yakni yang pertama ada lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, di mana lesunya pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan pembangunan yang sudah diancang-ancangkan untuk berjalan akhirnya tidak berjalan dengan semestinya karena adanya tindakan korupsi tadi. Nah, selanjutnya adanya lesunya investasi dikarenakan kurangnya rasa kepercayaan dari pihak yang ingin menanamkan modal terhadap pembangunan daerah tadi, dikarenakan terlalu banyak pihak dalam pembangunan proyek tersebut kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya korupsi. Yang kedua, tindakan korupsi terhadap ekonomi, yakni yang kedua adalah menambah hutang negara. Seperti yang kita ketahui bahwa nominal untuk membuat proyek-proyek seperti ini tidaklah dengan nominal kecil, sehingga nominal-nominal tadi harus dibayarkan oleh negara. Nah, jadi tentu saja hal tersebut akan menambah hutang negara. Yang ketiga yakni adalah penurunan produktivitas. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap proyek tersebut pasti akan mengganggu jalannya perekonomian, produktivitas masyarakat yang ada di sekitar dari tempat wilayah yang akan dibangun proyek pengendali banjir tadi, sehingga itu akan mengganggu produktivitas masyarakat sekitar yang ingin beraktivitas dalam bidang perekonomian. Selanjutnya akan rendahnya kualitas barang dan jasa bagi warga sekitar daerah yang ingin mengadakan proyek pengendalian banjir tadi, dikarenakan terhambat karena adanya proyek tadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, di mana faktor-faktor yang menyebabkan korupsi seperti yang kita ketahui, yang pertama ada keserakahan, di mana perilaku keserakahan tersendiri memang pasti berpotensial pada diri setiap manusia. Selanjutnya ada kesempatan, di mana kesempatan ini berkaitan dengan keadaan instansi, sehingga membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni ada selanjutnya yang ketiga adalah kesempatan. Selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan, di mana faktor-faktor terjadinya korupsi sendiri dikarenakan kebutuhan yang dibutuhkan untuk menunjang hidup setiap individu. Nah, selanjutnya yang keempat ada pengungkapan berkaitan dengan resiko konsekuensi yang didapat oleh pelaku ketika telah melakukan kecurangan. Selanjutnya ada dampak pertahanan dan keamanan, di mana dampak korupsi terhadap bidang pertahanan dan keamanan sendiri seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya korupsi sendiri merupakan penyelewengan uang negara yang nantinya akan ditujukan untuk kepentingan pribadi. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa korupsi sendiri akan sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap pemerintahan itu sendiri, sehingga masyarakat pasti akan merasakan frustasi dikarenakan pasti terjadi seperti itu lagi, sehingga akan kurangnya rasa percaya dan akan memudahkan rasa cinta tanah air serta sikap bela negara
yang harusnya tertanam di dalam diri setiap masyarakat itu sendiri. Nah, korupsi sendiri nantinya akan memiskinkan rakyat, di mana rakyat yang miskin pasti akan sangat mudah untuk diintervensi oleh orang-orang yang nantinya akan merongrong pemerintahan, dan tentu saja hal itu sangat berbahaya terhadap bidang pertahanan dan keamanan baik di daerah itu sendiri maupun di negara Indonesia. Nah, pada teman-temanku sekalian, pada video di depan tadi tampak beberapa gambar dari cuplikan kasus yang kami ambil. Yang mana kami mengambil kasus yaitu korupsi pengendalian banjir di Sungai Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, apabila Bengkulu ini dikenal dengan banjir yang terus saja terjadi, yang mana banjir ini juga dapat menimbulkan berbagai macam dampak pada masyarakat sekitar di Sungai Bengkulu, yang mana satu akan mengakibatkan rusaknya infrastruktur, kedua hilangnya harta benda, dan yang ketiga akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu banjir ini harus diatasi dengan baik. Bayangkan saja, uang dari pemerintah harusnya digunakan untuk pengendalian banjir, tapi malah dikorupsi pada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri, pasti akan menimbulkan berbagai dampak pada masyarakat. Salah satu di sini saya akan menjelaskan dampak sosial dan juga kemiskinan. Nah, dampak sosial dan juga kemiskinan pada kasus ini yaitu satu, masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah. Kenapa? Masyarakat itu sangat berharap kepada pemerintah agar mampu menanggulangi banjir dengan baik. Tetapi uang yang dari pemerintah seharusnya ditangani untuk pengendalian banjir itu malah dikorupsi, maka akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan merasa dikhianati oleh pemerintah karena pemerintah sendiri juga tidak mampu dalam menanggulangi banjir tersebut. Lalu yang kedua, membuat masyarakat di daerah Sungai Bengkulu itu menjadi individualisme. Kenapa? Banjir yang terus saja terjadi itu akan mengakibatkan masyarakat menjadi jenuh, dan apabila banjir terjadi maka masyarakat akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dan juga keluarganya agar tidak terdampak banyak sekali pada akibat banjir ini. Lalu yang ketiga akan menimbulkan maraknya kriminalitas. Lalu yang keempat yaitu akan menimbulkan dan meningkatkan angka kemiskinan. Lalu yang kelima yaitu pelayanan kesehatan dan juga jasa itu sangat mahal. Dari banjir ini pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, oleh sebab itu masyarakat berlomba-lomba bagaimana untuk caranya untuk sembuh dari penyakit ini. Seperti biasanya pada banjir ini sering penyakit gatal, kudis, dan lain-lain. Oleh sebab itu dari hal ini membuat pelayanan kesehatan dan juga pelayanan publik itu menjadi mahal. Mungkin itulah dari dampak di bidang sosial dan juga kemiskinan dari kasus yang saya ambil. Nah, teman-temanku sekalian, saya juga akan mencoba menjelaskan mengenai dampak korupsi di bidang birokrasi pemerintah pada kasus yang kami ambil, yaitu kasus korupsi proyek penanggulangan banjir di Sungai Bengkulu. Nah, banjir ini selain disebabkan karena faktor cuaca curah hujan yang tinggi, juga disebabkan oleh penumpukan sampah oleh masyarakat sendiri, dan juga pemukiman di daerah sungai itu pasti di daerah situ sudah sangat padat. Yang mana dari bidang ini birokrasi pemerintah tampak bahwa satu, pemerintah tidak mampu mengalokasikan masyarakat sekitar di daerah bantaran sungai, yang mana seharusnya pemukiman di bantaran Sungai Bengkulu itu harusnya dialokasikan, dipindahkan di tempat yang lebih layak agar di daerah bantaran sungai itu tidak dijadikan pemukiman, agar air irigasinya itu berjalan dengan baik apabila curah hujannya tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada dari dampak korupsi itu akan menghambat akses dan juga aset pada sistem birokrasi dan juga sistem masyarakat di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, apabila uang itu dikorupsi, maka akses dan juga aset pada lingkup masyarakat itu juga akan terhambat. Maka itulah akan mengurangi birokrasi pemerintah yang sedang berjalan. Mungkin itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan bidang lain oleh teman saya selanjutnya. Setelah dipaparkan teman saya mengenai kasus korupsi yang terjadi di daerah Bengkulu, dampak masif korupsi pada bidang politik dan demokrasi yang pertama adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang korup. Seperti yang kita ketahui,
Salah satu dari 3 tersangka kasus korupsi tersebut merupakan pejabat dengan jabatan Kepala Bidang SDA dan PUPR yang ada di daerah Bengkulu. Pejabat tersebut sudah diberikan kepercayaan untuk memegang proyek penanggulangan banjir yang ada di Sungai Serut. Namun, mereka malah mengkhianati kepercayaan itu. Lalu yang kedua, hilangnya rasa percaya terhadap pemerintahan. Dengan hilangnya rasa kepercayaan terhadap pemerintahan, masyarakat menjadi apatis dengan apa yang dilakukan oleh oknum-oknum korup tersebut dan membuat masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap instansi yang mereka tempati. Lalu dampak masif korupsi pada bidang penegakan hukum, yaitu fungsi pemerintahan yang mandul. Masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait tindakan korupsi. Baiklah, saya akan membahas tentang dampak korupsi yang terakhir, yakni dampak terhadap kerusakan lingkungan. Sesuai dengan namanya, fokus utama dari proyek ini adalah untuk mengendalikan terjadinya banjir di air Sungai Bengkulu yang beralamat lengkap di Jalan Bengkulen, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dengan dikorupsinya anggaran yang telah ditetapkan, maka waktu penyelesaian proyek pun menjadi terhambat. Terlebih, kerugian yang dialami tidaklah sedikit, yakni mencapai 537 juta rupiah. Alhasil, proyek yang tidak diselesaikan tersebut akan berujung pada keterbengkalaian yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi secara optimal. Sebagai contoh, pada proyek ini dibangun semacam tembok di pinggiran sungai untuk menahan air sungai tersebut. Nah, apabila proyek tidak diselesaikan, maka ketika terjadi hujan deras, permukaan air sungai itu akan meninggi hingga mencapai daratan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya banjir yang tentunya merugikan warga sekitar baik secara materi maupun nyawa. Selain itu, terjadinya korupsi dalam keberlangsungan proyek juga akan memperlebar strata sosial di masyarakat, di mana 3 tersangka koruptor yang sebelumnya telah kaya itu akan semakin kaya, sementara masyarakat yang miskin akan semakin sulit memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini disebabkan karena para koruptor tersebut memperkaya diri mereka melalui pemanfaatan secara sepihak terhadap proyek yang menyangkut dengan lingkungan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai dampak korupsi yang ada pada daerah sekitar kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya guys, maaf ya.